tahun. Kemudian Fitri itu ketika regulasi ini berlaku, Fitri itu belum pernah dapat JHT, kemudian Fitri klaim ke perusahaan. Spekulasi gitu loh, makin banyak trust issue yang akhirnya makin bikin demo-demo besar, makin bikin ya banyak miskom lah. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara oplasnya atau yang dikenal dengan opini sekilas, seperti itu ya. Untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat suatu berita terkait adanya jaminan hari tua bagi para pekerja kita, seperti itu. Dan untuk membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada Surya maupun Fitri. Itu, oke. Nah, menurut saya pribadi ya, Surya sama Fitri ya, yang namanya JHT itu kan sebetulnya itu positif, baik buat kita punya para pekerja. Kenapa? Karena dari tahun 2015 itu kita punya peraturan terkait dengan buruh maupun tenaga kerja itu mereka belum mendapatkan pengaturan seperti itu. Jadi sehingga ketika mereka yang mengalami PHK secara khusus itu mereka nggak mendapatkan jaminan. Yang pertama, kedua pun juga di usia-usia yang tidak lagi bagi kita punya baik itu perusahaan ataupun office yang memang dikatakan usia produktif, itu mereka memang dirumahkan. Sehingga di sini mereka-mereka itu untuk mendapatkan tunjangan hari tua itu memang tidak ada. Bahkan memang dari tahun itu pun juga mereka cuman istilahnya ketika di PHK itu pun setahu saya sebatas mendapatkan semacam pesangon, kemudian istilahnya gaji, udah. Tapi ya kalau dari kita punya pemerintah, memang tidak ada untuk memberikan tunjangan agar mereka ini bisa hidup layak di usia-usia yang memang sudah tidak lagi produktif menurut kriteria dari tempat mereka bekerja. Gitu. Nah, mungkin dari Surya, Fitri, ada pendapat, silakan. Ya, Fitri kalau aja menurut saya dulu, sih advokat jatir ya. nggak gitu, nggak gitu. Ya kalau menurut saya tuh apa ya, sebenarnya niatnya kan juga memang bagus gitu kan, supaya menjamin kalau nanti di usia 56 tahun itu bisa punya biaya gitu kan untuk di hari tuanya gitu. Cuman kan apa ya, kalau yang saya baca dari orang-orang yang di Twitter, yang di Instagram juga, yang di mana-mana lah, opini-opini mereka itu kan seputaran kayak semisal uh, keburu lupa, terus semisal ada yang memang setelah di PHK atau sudah nggak kerja lagi tuh ingin menggunakan uang itu untuk kebutuhan yang lain, misalnya investasi di tempat yang lain, atau memang butuh untuk biaya hidupnya saat itu juga gitu. Ya jadi memang sebenarnya ya pasti pro dan kontra sih kalau kayak gitu. Niatnya mungkin baik, cuman ya orang-orang kan apa ya ingin mengelola sendiri gitu kadang-kadang. Ini kan keputusanku, ini kan uang-uangku gitu. Mungkin ada mikir kayak gitu sih, makanya jadi banyak demo-demo gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau dari pandangan Surya ini, pelaku usaha, apakah sebenarnya JHT ini kalau menurut Surya juga pro kepada kita punya para pekerja atau memang ada pendapat lain sih Surya terkait dengan JHT ini? Silakan. JHT ini sebenarnya kan tinggal kiblat pemerintah kita ini menyetujui uang itu dikelola oleh masing-masing personal atau pemerintah kita merasa ada program yang lebih baik untuk para pekerja. Kalau di luar negeri itu kan ada yang bisa dibelikan perumahan milik pemerintah, ada yang bisa nanti dipotongkan biaya medis gitu kan.
Macam-macam sih. Tapi kalau saya rasa itu tinggal dilihat sih sebenarnya, kalau saya dilihat statistiknya aja. Orang kita ini punya kebiasaan untuk menabung nggak sih? Itu dulu sih. Kalau aku sebelum 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 ngomong lebih lanjut itu seharusnya dilihat dulu. Kita persentase orang bisa menabung itu besar nggak di Indonesia? Kemudian di kalangan-kalangan buruh itu apakah mereka sudah memiliki kebiasaan menabung? Karena menabung itu kan suka nggak suka pada saat kita tua sudah tidak memiliki penghasilan, ya mau nggak mau ya kita harus makan dari uang tabungan gitu loh. Nah, kalau mereka yang di PHK sebelum umur pensiun, eh, memang dilema ya, karena merasa itu uang saya, jadi kalau saya mau pakai buat apa-apa, ya itu terserah saya juga gitu kan. Di satu sisi, eh, banyak sekali orang-orang itu, terutama yang di ya di semua kalangan lah ya, tidak bisa, nggak punya lah namanya money management itu ya. Jadi kalau punya uang 100 dihabiskan semua, atau bahkan walaupun walaupun narasinya ingin diusahakan sendiri, eh, dari 100 usaha itu mungkin yang bisa sukses nggak lebih dari 15 kali ya. Persentase untuk usaha gagal itu cukup tinggi. Sebenarnya ya ini statistik. Kamu kalau saya nggak salah dari 100 usaha yang bisa bertahan selama 5 tahun itu nggak lebih dari 10 atau 15 gitu ya. Nah, dari 10 atau 15 itu yang bisa bertahan 5 tahun kemudian lagi itu nggak lebih dari 3. Jadi kalau saya rasa ada baiknya juga sebenarnya uang itu disimpan sampai umur 56 tahun ya. Begitu mereka benar-benar memasuki masa tidak produktif baru dicairkan. Tapi ya nggak ada benar salah sih, kalau ini kan dilema. Kalau dijawab ya sebelum umur 50 tahun aku selak mati kan gitu kan. Nggak sempat menikmati. Ya benar juga. Kalau aku rasa ini nggak ada benar salah sih. Tergantung pemerintah kita mengambil keputusan arahnya kemana. Lebih ke pro sosialis gitu ya. Jadi uang itu dikelola oleh masing-masing, atau dia lebih ke government centric gitu. Hmm. Tapi juga sepakat dengan Surya, ini memang di sini bukan masalah itu ya, istilahnya apakah kebijakan ini sebenarnya itu lebih mengarah kemana. Tapi karena kalau saya lihat sih mereka itu yang demo itu hanya mempersoalkan terkait dengan substansi ya, beberapa pasal dalam peraturan terbaru yang memang mengenai JHT tersebut itu yang bagi mereka itu merasa itu tidak ataupun kurang tepat. Tapi kalau terkait dengan JHT sendiri, terkait dengan istilahnya ketika mereka mendapatkan PHK itu kalau menurutku sih mereka tidak mempersoalkan karena udah di cover seperti itu. Nah, kecuali di sini mereka tidak mendapatkan covernya, itu memang akan menjadi salah satu masalah yang memang seringkali itu timbul ketika mereka merasa hak mereka itu kok nggak dapat ya selaku para pekerja kan gitu. Nah, ini dari Fitri ya kan ini juga salah satu yang berkecimpung juga kan terkait dengan dunia kerja. Sebenarnya kalau menurut dapat Fitri, apakah JHT itu cukup enggak sih Fitri untuk memang apa ya mencukupi kebutuhan di hari-hari tua seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih kayaknya nggak cukup sih kalau semisal nanti di hari tua hanya mengandalkan itu gitu. Ya menurut saya dan menurut saya juga tidak sebaiknya kita tidak terlalu bukan tidak terlalu ya. Sebaiknya kita juga tidak terpaku untuk mengandalkan itu aja gitu kan. Ya menurut saya selama kita masih di umur produktif atau bahkan nanti setelah kita umur 50 tahun ya kita fokus aja untuk cari uang buat hidup kita gitu. Perkara nanti semisal JHT jadi bisa dicairkan di umur 56 ya, ya udah kita anggap aja itu sebagai Berapa persen bonus. sih JHT itu? Berapa persen? Berapa ya?
nggak tahu Pak, saya lupa. Nggak ini soalnya nggak lihat juga berapa persen. Kalau setahu saya tuh JHT itu bukan dihitung dari persentase, tapi apa itu kemudian hanya sebatas semacam istilahnya tunjangan sih. Kayak kalau misalkan kalau kan ada THR. Nah, ini beda kan kalau Perusahaan kan yang bayar. iya, jadi itu kan modelnya mirip dengan tunjangan, tapi itu kemudian kan disimpan terlebih dahulu sampai dengan usia yang memang ditentukan, lalu kemudian dicairkan. Tapi kalau itu bukan persentase, karena memang itu kan menggunakan dari kita punya anggaran pemerintah kita yang memang kemudian istilahnya dikhususkan untuk membantu para pekerja kita yang memang pertama itu sudah tidak memiliki pekerjaan dalam masa-masa pandemi ini, yang kedua terkait dengan mereka yang udah pensiun ataupun memang udah tidak lagi menjadi para pekerja seperti itu. Jadi ya kayak semacam tunjangan ya. Gitu. Jadi kalau persentase itu kayaknya sih bukan itu Jadi karena yang bayar pemerintah. pemerintah. Jadi kalau dalam regulasi saya sih sempat sedikit lihat itu memang mereka itu memberikan tunjangan kepada para pekerja ini. Jadi bukan semacam bonus, bukan, tapi mereka ya dari pemerintah kasih berapa, ya itu yang memang menjadi milik dari si orang yang menerima. Ya Oh. kalau dibilang apakah mirip bansos enggak sih? Ya mirip, tapi bukan kemudian itu serupa. Tapi karena di sini kan Karena konsep JHT ku nggak gitu. Aku kira JHT itu kamu dari kalau kalau di yang sepengetahuanku, kamu misalnya punya gaji 5 juta gitu kan akan dipotong pajak. Misalnya pajak pekerja berapa persen? 10 ya. Kita store wajib pajak itu 10% kan? Kan ada apa namanya? Ada itunya ya, tergantung berapa penghasilannya setahun kan? Berjangka kan ya pajaknya itu kan. Nah, kalau kalau yang pemahamanku tuh dari situ masih dipotong lagi untuk dana JHT, dan dana itu disimpan oleh pemerintah. Bukan ya? Jadi memang diberikan ya ke iya, semua orang, ke semua orang. Setahu saya kok dari perusahaan deh. Kok setahu saya dari perusahaan ya mesti ini. Iya, yang enggak, pernah itu Bu Erika ini registrasiin kita semua. iya, kalau registrasi semua dari perusahaan, tapi kalau istilahnya pakai anggaran mana ya pakai anggaran kita punya pemerintah. Nah, kan apakah sekarang nominalnya itu apakah kemudian pakai nominal dengan hitungan bagaimana? Nah, itu kalau menurut saya sih itu kebijakan bukan terhitung dari persentase gaji gitu. Bukan mirip, bukan apa ya, bukan seperti THR kan. Kalau THR mungkin 2 kali masa gaji, ya kan. Kemudian juga misalkan kalau pesangon itu berapa kalinya. Nah itu kemudian tapi beda. Jadi kayak semacam bantuan dari kita punya pemerintah ini untuk kepentingan para pekerjanya, gitu loh. Tugas dari perusahaan hanya meregisterkan sama seperti jam sostek, sama seperti insuran lain seperti itu. Makanya dari sini kalau persentase, waduh, bisa sih enggak lah karena pasti itu akan memberatkan. Nah, bagaimana kalau dengan para pekerja yang udah usia yang udah Oh, bekerja enggak kok. puluhan tahun? Itu jadi gini, aku ini lagi lihat di cara menghitung JHT ya. Jadi jika A adalah pekerja penerima upah, iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh perusahaan 3,7% dikali gaji. Kemudian iuran JHT yang dibayar A adalah 1% dikali gaji. Jadi kita ini membayar ke pemerintah. Jadi uang apa namanya, uang gaji kita itu dipotong 1% untuk disimpan sebagai JHT. Jadi bukan bansosku. Loh, itu secara anu ya Surya, istilahnya secara memang secara
perhitungan itu memang seperti itu untuk jumlah yang kita dapat itu berapa. Cuma itu bukan dihitung dari masa kerja setiap karyawan itu bukan. Jadi gini loh. Bukan. Jadi tiap bulan tuh kita bayar iuran, iuran itu dibayarkan ke BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, itu yang menjadi dana JHT kita. Iya, itu betul. Bukan persentase dari masa kerja kita. Begini loh. Bukan persentase dari gaji, Loh, iya, gini loh Surya. Kan misalkan Fitri sekarang, contohnya Fitri kan kerja. Nah, Fitri Fitri ya, ini, gaji 6 juta, contoh nah, ya. nah itu kemudian itu kira-kira Fitri ini dapat JHT berapa? Nah, itu dihitung dari tadi. Itu cuma bukan berarti istilahnya kalau Fitri sekarang misalkan usianya pas 56 tahun. Kemudian Fitri itu ketika regulasi ini berlaku, Fitri itu belum pernah dapat JHT, kemudian Fitri klaim ke perusahaan, loh, aku loh dari sekian bulan sampai ini itu dengan masa kerjaku sekian, ya enggak bisa, itu Surya. Karena konteksnya itu bukan persentase, tetapi itu terkait dengan setiap karyawan itu sudah bekerja itu di perusahaan itu berapa lama, satu, kedua juga terkait dengan pertama, apakah karyawan ini itu memang di usianya itu menerima enggak JHT seperti itu. Itu loh Surya. Jadi ada kriteria, bukan apa ya, menghitung dari kira-kira berapa persen ya, enggak, bukan itu. Kalau Yang disebutkan orang-orang ini kan karena JHT ini baru bisa cair pada saat di usia 56 tahun kan. Itu kan iya yang disebutkan. seperti itu memang, cuman kan untuk menentukan jumlahnya berapa, itu tidak ada tolak ukur yang pasti. Kira-kira misalkan Fitri sama Surya kerja di tempat saya semua 2%. Ya enggak. Cuma dapat enggak, karena itu beda-beda. Itu Surya. Mungkin dilihat dari pertama itu bidangnya apa yang dia kerjakan, kemudian gaji berapa, terus lama kerja itu berapa, dihitung gitu loh. Enggak langsung pro rata semua, eh, saya kasih ya 5% semua. Ya enggak, bukan gitu. Gitu sorry. Jadi ada perhitungannya gitu loh. Bukan persentase. Kak Fitri kan misalkan kerja di tempat Surya sama gaji dengan Erika yang tempat Surya. Ya enggak, pasti kan beda-beda kan gitu. Kecuali sama-sama nominalnya itu sama berlaku persentase gitu loh Surya. Loh, ini aku coba baca dari Iya dari silakan. artikel ya. Jadi eh, JHT itu perusahaan membayar 3,7% dari dikali gaji, sedangkan kita sendiri membayar 1% dari gaji. Iya betul. Cuman untuk hasil finalnya, ketika gini loh, kita kan Fitri misalkan istilahnya terima JHT itu kan nggak mungkin sama dengan karyawan lain jumlahnya, kecuali Fitri Oh itu. iya, pasti nggak mungkin sama. Betul, betul. Kalau Iya, itu pasti nggak mungkin sama. Tapi kan persentasenya sama. Jadi loh, persentase yang harus dibayarkan secara iuran tuh sama kan? persentase yang dibayarkan secara iuran. Ya, jadi berapapun gaji kita, BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan itu akan menarik 3,7% yang dibayar Iya, perusahaan ya dan ini 1% yang dibayarkan oleh perseorang. betul. Kalau Iya toh? persentase yang dibayar iurannya, iya betul. Tapi kalau hasil akhirnya tidak sama. Kayaknya kenapa saya Oh bilang iya, kalau kok hasil akhirnya nggak mungkin sama. ya kayaknya itu loh. Karena kalau saya sih nangkepnya itu apakah ada persentasenya. Jadi kalau menurutku kalau persentasenya berarti itu harus rata. Karena kan kalau saya bilang, loh, ya enggak, karena itu kan mereka dihitung dulu. Nah, kalau kita bayar iurannya memang sama. Kalau orang-orang Kenapa? orang-orang kan nggak mungkin dapat rata, tergantung kamu gajinya tiap bulan berapa kan.
Iya, betul, Iya. betul loh Surya. Iya. Betul. Tapi yang diributkan sama orang-orang ini kan kenapa harus cair di umur 56 kan? Kenapa nggak bisa cair di sebelum 56 kan? Kalau Iya kan? Ya. kalau Betul nggak? gimana Fitri? Iya, yang diributkan itu perkara kenapa bisa dicairkan saat umur 56. Karena yang peraturan sebelumnya kan bisa dicairkan kalau misal di PHK, terus ganti perusahaan, kan otomatis yang membayar persennya selanjutnya kan perusahaan yang baru. Nah, yang hasil kekumpul dari perusahaan sebelumnya ini bisa dicairkan dulu, sebelumnya kayak gitu. Terus yang peraturan baru itu Nah, kayaknya sih walaupun udah berganti-ganti perusahaan atau bahkan mungkin tidak kerja lagi, sama-sama dicairkannya di umur 56. betul, karena dengan peraturan yang baru hanya ada 3 kriteria di mana jati bisa dicairkan. Satu, peserta mencapai usia 56 tahun. Dua, meninggal dunia. Tiga, cacat total. Dan uang iuran itu akan dibayarkan secara sekaligus. Jadi Iya, misalnya selama kita bekerja 30 tahun gitu ya, kita udah menyimpan JAT 300 juta gitu ya contohnya. Pada saat kita 56 tahun tuh langsung dicairin. iya. Tapi kalau menurut saya sih itu sebenarnya itu juga menggunakan anggaran pemerintah sama sih. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita itu bayar pajak, terus mereka tampung, mereka ambil sekian persen, terus kemudian mereka poskan untuk membayar para pekerja. Ya sama. Cuma itu kalau apakah itu Tapi kan nggak ada dana, itu kan nggak pakai dana, jadi gaji kita itu yang dijadikan dana pos JAT. Pemerintah nggak keluar duit ya sama sekali loh ini. loh, itu kan gini loh Surya, itu kan secara perhitungan, itu kan mereka masuk ke kas mereka. Misalkan kita BPJS, itu kan juga masuk ke kas pemerintah. Kemudian muncullah istilahnya insurance buat para pekerja. Nah, kita bayar kemana? Ya ke pemerintah, sama aja. Cuma itu apa ya, kalau orang bilang itu semacam deposito dari kita punya perusahaan itu kepada pemerintah, nanti cairnya tanggal sekian, itu buat misalkan Fitri. Nah, ini bedanya kita itu membayarkan JHT-nya Fitri terlebih dahulu kepada pemerintah itu dengan tenggang waktu sampai dengan usia Fitri yang cukup. Terus ya, bahwasanya Fitri boleh mengklaim apa yang menjadi haknya. Nah, apakah di sini sama nggak dengan bansos? Kalau menurutku ya sama. Kenapa? Karena ini kan sifatnya yang mencairkan itu adalah dari pemerintah kepada para pekerja. Jadi Fitri ini nanti pegang istilahnya tabungan itu dari pemerintah, bukan dari kita punya tempat kita bekerja. Enggak. Beda kalau kita Fitri tabungnya di Surya selaku bosnya. Nah, ketika Fitri udah masa JHT, Fitri nagih ke Pak Surya. Pak Surya, mana JHT Ya, saya? Nah, kalau itu Pak memang Surya yang iya. menguangkan. Ini loh Fitri. Tapi Itu. kalau 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 bansos itu beda, kok. Bansos itu menggunakan APBN. Gila, masalah APBN atau kalau menurut saya itu masalah kemasan. Jadi gini loh, intinya kan gini, kita punya pemerintah, ini yang akan mencairkan. Jadi dia yang akan memberikan semacam bantuan dana. Kenapa kok nggak dikasihkan ke kita punya perusahaan? Nah, kalau memang itu misalkan istilahnya dikasihkan ke swasta, kenapa? Ya kan kalau memang itu bukan dari kita punya pemerintah kan harusnya diserahkan ke swasta kan selaku tempat mereka bekerja. Kenapa? Karena di sini tuh udah terlihat adanya suatu perbedaan kebijakan. Satu, kedua juga mereka tuh kepengen sih menunjukkan kepada rakyat itu kita punya pemerintah itu peduli dengan para pekerja. Dulu kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau menurut Fitri, sebetulnya JHT ini sama nggak Fitri dengan bansos?
Kalau menurut saya sih apa ya, lebih ke pemerintah itu ingin memastikan kalau perusahaan tempat si pekerja ini memberikan istilahnya pesangon gitu, untuk masa depan, masa tuanya pegawainya ini gitu kan. Kan dengan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan ini kan secara nggak langsung perusahaan harus membayar sekian persen dari gajinya pekerjanya itu kan. Untuk ya kemudian apa ya istilahnya ditabungkan oleh pemerintah untuk si pekerja ini gitu kan. Nah, sedangkan kalau semisal perusahaan itu tidak mendaftarkan yang BPJS Ketenagakerjaan ini kan sewaktu-waktu pekerjaannya ini kayak nggak punya tabungan gitu loh. Iya kalau semisal waktu pensiun itu dikasih pesangon, kalau PHK dikasih pesangon gitu. Kalau semisal enggak gimana gitu. Sedangkan kalau semisalnya sudah daftar tidak diberi pesangon, seenggaknya 50 di umur 56 tahun ini ada uangnya yang bisa dicairkan gitu. Mungkin maksudnya kayak gitu. Iya, saya pun juga sepakat ya dengan Fitri karena memang itu bentuk dari apa wujud untuk kita punya pemerintah ini menggaransikan, oh ya Bu, sampai nanti para pekerja itu yang udah masuk ke usia-usia yang memang non produktif itu nggak mendapatkan lagi anggaran ataupun dana untuk mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Gitu loh. Nah, lalu kalau menurut pendapat Surya sekarang, sebetulnya Surya, kenapa kok nggak dikasihkan ke pihak swasta aja? Kan BPJS swasta yang kenapa kok nggak dikasihkan ke pihak swasta untuk mengelola terkait dengan JHT-nya? Apakah dia juga aslinya kita punya pemerintah ini juga agak sedikit mungkin kurang percaya atau gimana dengan pihak swasta gitu. Ya, swasta itu perusahaan ya. Perusahaan tempat orang itu bekerja. Nah, Nah, karena perusahaan itu kan bisa pilot, Pak. Kalau ini kan masalah kebijakan negara. Tapi apakah uangnya di belakang diputarkan ke swasta juga, kita nggak tahu. Tapi kalau di luar negeri, yes jawabannya. Kalau di luar negeri itu jaminan hari tua itu biasanya fund-nya itu sama mereka juga diputerin lagi supaya fund itu grow. Tapi mereka biasanya cari dalam bentuk apa ya, obligasi gitu-gitu ya. Itu sih kalau aku. Cuman nggak tahu ya, kalau di Indonesia uangnya dibuat seperti apa ya. Nggak clear juga kan ya, Fit ya? Iya sih, mungkin itu apa ya yang jadi trust issue di para pekerja yang demo kemarin. Sampai ada isu yang apakah kebijakan ini tuh diambil karena uangnya mau dipakai dulu buat yang ibu kota negara baru itu. Aku Gitu. rasa Nah, jadi memungkinkan. akhirnya banyak banyak spekulasi gitu loh, makin banyak trust issue yang akhirnya makin bikin demo-demo besar, makin bikin ya banyak miskom lah gitu sampai yang pengennya menakernya diganti dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nggak tahu ya, kalau di luar kan cukup transparan. Jadi misalnya dana hari tua itu kelihatan gitu loh di presentase, ada presentasinya diinvestasikan di mana, mungkin di obligasi, di sovereign wealth fund. Kalau kita mungkin nggak anu ya, karena nggak terlalu clear kali ya uang itu mau dibuat apa, kemudian alasan kenapa baru boleh diambil. Kalau di luar negeri ya, kayak Singapura ya, sampai mati nggak bisa diambil loh, Fitri. Terus dikembalikannya kepada kita saat kita kayak bisa gimana? kita bisa pakai itu untuk beli rumah. Oh, Jadi kalau di luar itu, kalau aku ngambil contoh di Singapura, Singapura itu persentasenya besar sekali. Kalau di Indonesia kan cuma 3,7 sama 1%. Kalau di Singapura itu kita gaji 2.000 dolar gitu ya, mungkin take home pay-nya itu bisa cuma 1.700, 1.600. Potongannya besar sekali, hampir 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 20% lebih lah. Kalau di Jerman tuh malah setengah. Kalau di Jerman tuh setengah, tapi kamu waktu tua dikasih uang pensiun, dan itu juga nggak bisa diambil uangnya, tapi kamu bisa gunakan untuk kesehatan. Jadi di sana itu kamu
ke dokter gigi setahun 1 kali free. Boleh ke dokter untuk dana kamu dikasih tiap orang masing-masing ya, tergantung income-nya, kamu boleh dihabiskan untuk ke dokter sekian, untuk beli rumah gitu. Itu karena negara menjamin ya uang itu bisa kamu pakai tapi nggak bisa di dalam bentuk uang, nggak akan keluar lah dalam bentuk cash, kecuali kamu sudah pensiun tiap bulan keluar deh, akan dihitung hari di mana kamu pensiun sampai kamu berumur 100 tahun kali atau 99 tahun. Di umur 99 tahun itu dikasihin semua ke kamu. Tapi dulu mungkin, sekarang mungkin lebih turun ya. Karena aku rasa usia manusia kan semakin lama semakin pendek. Mungkin di umur 75 kamu sudah dapat semua. Kalau di Jerman ya. Tapi kamu gaji 2.000 cuma bawa pulang 1.000 loh. Dipotong 50%. Ya gitu sih. Aku rasa itu ya tinggal kebijakan negara masing-masing mau arahnya kemana. Ya, kan itu kalau saya lihat juga itu sebenarnya tuh dia mencontoh di beberapa negara yang di luar, kayak di Belanda itu juga. Kalau saya kan punya kerabat itu di sana pun juga sama Surya, yaitu istilahnya mereka itu ada satu kartu ya. Jadi itu kartu itu memang dikasih sama kita punya pemerintahnya itu untuk memang dipakai ketika sudah tidak lagi bekerja. Mirip sih, cuma itu memang ada semacam nominalnya atau limitnya. Itu juga terhitung dari setiap kali mereka menggunakan tersebut itu berapa, kemudian juga itu pun juga bisa kemudian diisi lagi seperti itu dengan kita menuju ke bank terdekat itu untuk memang menambah. Cuma itu memang ada saldonya. Nah itu kalau saya lihat sih hampir sama dengan yang ada di kita punya negara. Hanya bedanya di sini kalau yang di luar itu kan karena jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, jadi setiap baik itu orang yang masih muda pun, itu pun kalau mereka yang memang tidak memiliki pekerja, mereka dapat. Nah itu karena enggak cuma yang di usia berapa 56, enggak cuma mereka-mereka yang memang kebetulan nggak dapat pekerjaan atau kemudian juga istilahnya udah lama menganggur itu dikasih seperti itu sebagai bentuk kepedulian dari dia punya pemerintah itu agar nggak sampailah kelaparan atau istilahnya homeless, nggak punya tempat tinggal, enggak. Jadi di sana itu meminimalisir ya adanya semacam gelandangan, semacam orang-orang yang memang tidak memiliki tempat tinggal, kemudian untuk makan tuh sulit, gitu. Nah itu ada seperti itu. Nah ini mungkin kita punya pemerintah tuh ingin mencontoh seperti itu. Ya meskipun kalau saya lihat tuh kalau secara nominal juga tidak besar, ya tidak dibilang banyak juga, ya enggak, karena itu kalau di Belanda kalau saya hitung beli roti satu sama aqua dengan di Indonesia ya, di sana itu roti satu biji itu udah sekitar 50.000 untuk kita punya mata uang. Jadi kalau saya lihat apakah cukup enggak? Iya, ya enggak. Makanya kenapa di sini orang-orang yang di negara itu biasanya mereka lebih banyak saving tadi itu untuk menggunakannya nggak langsung tiap bulan. Lalu gimana? Ya kalau saya sih tahu saya mereka kebanyakan mengkonsumsi yang memang terkenal murah seperti apa? Buah-buahan. Kalau di luar negeri buah-buahan itu murah memang. Jadi itu yang mereka banyak konsumsi dibanding makan-makan seperti roti, nasi itu. Itu yang memang mereka saving di sana gitu loh. Sama keunggulannya kan mereka dapat multivitamin. Nah, kalau di negara kita JHT ini setahu saya cuma dalam bentuk uang aja, nggak ada multivitamin. Jadi ketika itu habis, ya udah. Kalau saya kan ada
uang plus vitamin. Jadi ya walaupun kamu nggak makan karbohidrat, nggak makan yang mengandung protein cukup, ya suplemen. Itu sih. Nah, kemudian kalau sekarang menurut Fitri sekarang, sebetulnya Fitri, JHT itu menurut Fitri enaknya dicairkan di usia berapa? Silakan. Waduh, ya susah juga sih soalnya. Ya mungkin apa ya, bisa opsi dicairkan berapa persen dulu gitu. Mungkin 60% bisa dicairkan kapan aja, sisanya dicairkan di usia 56 mungkin. Tapi ya susah juga sih untuk dijawab karena kan mungkin ada beberapa orang apalagi yang udah kayak milenial gitu yang kelahiran 95 ke sini gitu. Ada juga yang punya cita-cita pengen bebas finansial di usia 50 gitu, atau ada yang memang kerja dulu di usia-usia yang produktif ini, pengennya nanti di usia 40 udah usaha sendiri, udah nggak mau kerja sama perusahaan lain gitu kan. Apa ya, setiap orang punya rencana hidupnya masing-masing gitu. Cuman ada orang lain juga yang mungkin mereka itu butuh dikelolakan karena mereka belum punya untuk dijawab harusnya di umur berapa, ya itu susah sih kalau saya untuk jawabnya. Tapi kalau untuk usia itu kalau menurut saya pribadi ya, usia 56 itu sebetulnya kalau dibilang bukan usia non produktif, kalau saya sih kurang sepakat ya. Karena terus terang itu 56 itu kalau saya lihat orang-orang yang umur segitu itu pasti bisa bekerja. Kayak sebatas satu secara tenaga, kemudian secara istilahnya pikiran, ya mungkin ada pengurangan. Tapi kalau dibilang itu tidak produktif, kalau saya sih ya enggak sih. Gitu. Jadi ya kalau saya bilang usia 56 itu kalau menurutku ya itu memang sebetulnya itu bukan usia yang terlalu tua untuk mendapatkan CHT. Jadi mereka masih bisa bekerja ya meskipun tidak sama seperti usia-usia muda. Cuma ya kalau itu apakah itu masuk ke kategori tua ya enggak. Kalau saya ya gitu loh. Nah, entah dari Surya itu apakah kalau punya karyawan 56 itu menurut Surya tua? Silakan Surya. Ya kalau umur 56 sudah tidak seharusnya melakukan pekerjaan yang terlalu fisik lah. Mungkin ya lebih ke arah supervisi gitu ya. Mungkin masih oke lah kalau supervisi. Tapi kalau 56 masih disuruh ngangkat-ngangkat, ya mungkin mereka merasa masih kuat ya. Tapi kan memang, ya kalau saya sih selalu kembali ya, MCU-nya gimana loh. Ada juga kok orang yang usia 60 enggak ada penyakit, tapi ada juga kok yang usia 28 tapi sudah kolesterol, sudah gula, sudah asam urat, triglycerid, macam-macam. Kalau aku sih balik kepada approach itu aja, hasil medical check up-nya seperti apa. Gitu sih. Cuman ya kalau 56 jangan yang itulah, seharusnya idealnya Anda sudah memiliki cukup jam terbang untuk melakukan supervisi. untuk berinovasi ya. Jadi Ya, kasih ya, menyiapin untuk next generation. Tapi di industri-industri, contoh industri alat berat ya, operator crane, forklift itu cukup banyak loh di usia 55, 54 itu yang masih aktif bekerja. Ya masih oke juga. Ya walaupun sudah temporary unfit gitu ya, ada kolesterol gitu ya, itu aja tergantung cara kita jaga. Tapi kalau di luar negeri Singapura sampai 70 masih banyak itu yang kerja di hawker centernya, punyapu, bersihin meja, cuci gelas itu. Tergantung sih saya rasa kalau itu fit to work atau enggak itu tergantung negara itu
budayanya seperti apa sih? Kalau di kita ini rasanya 56 bukan bukan tidak produktif, sudah males kalau aku bilang kebanyakan. Sudah ingin di rumah, apa namanya, ngurus cucu, gitu-gitulah. Budaya kita kan begitu. Gitu Iya. sih. Nah, kalau menurut Fitri, apakah usia 56 itu kalau menurut Fitri itu iya dibilang tua ya tua, dibilang masih muda ya enggak, mungkin setengah tua. Gimana ya, Fitri? Ya tergantung orangnya juga. Kalau semisal untuk kerja yang pakai fisik ya mungkin memang sudah tidak memungkinkan. Cuman kan apalagi di era sekarang kan nggak harus semuanya pakai fisik gitu kan. Jalan atau dropshipper atau yang lain kan semakin kesini kan opsi pekerjaan itu kan semakin banyak gitu. Bisa misalnya jadi YouTuber atau apa gitu, semakin banyak. Jadi ya kita juga nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa kan dunia digital sekarang gitu. Jadi mungkin ya makin kesini usia juga semakin tidak mempengaruhi apa-apa juga gitu. Kalau Kamu untuk 56 masalah penghasilan gitu. di bayangan kamu umur 56 tuh kamu ngapain? Di bayangan saya umur 56 ya masih bisa mungkin jadi YouTuber atau mungkin ya YouTuber kan apa ya banyak banyak kategorinya ya. Mungkin saya berkebun di rumah tapi saya kontenin gitu atau mungkin saya masak, saya kontenin tapi saya jual juga gitu kan bisa juga kayak gitu. Kalau Kusugi umur 56 di dalam bayangan kuku ngapain? Masih bekerja atau sudah nggak mau bekerja? Kalau aku di usia 56 itu kalau aku sih ya, ya paling enak itu udah liburan guys. Kalau saya ya, kenapa? Karena gini ya, kalau saya itu melihat usia 56 itu adalah masa-masa yang sudah cukup karena di usia 50 berarti kita udah menjalani setengah abad untuk masa kehidupan. Dan kalau saya sih melihatnya, kalau aku dibilang suruh kerja dengan ringan-ringan, ya enggak. Karena aku juga pasti lebih memilih di rumah atau enggak aku istilahnya apa? Istilahnya liburan. Ya udah menikmati usia-usia tadi itu. Karena apa ya? Saya bilang udah setengah abad, kamu masih kepingin kerja. Kalau saya sih kerja itu, kalau dulu saya kerja itu dari usia belasan, karena kalau ini mereka kembali kepada kebudayaan kita masing-masing. Kalau saya sih dari usia sekolah itu udah sambil kerja. Jadi kalau saya bilang apakah 56 itu mereka itu dibilang harus bekerja, ya enggak juga. Tapi apakah tua? Ya enggak, karena bagi saya justru mereka terusnya itu lebih banyak traveling, berlibur, seneng-seneng lah ya, happy-happy. Usia setengah abad, apa ambisi apa sih? Gitu loh. Kecuali kamu masih 20, 30, ya ayo, makanya cepetan apa namanya dimaksimalkan gitu. Itu kalau aku. Kalau Surya gimana? Di usia 50 gitu lebih milih apa? Hard worker atau sleeping worker atau gimana? Pada saat aku usia 50 tuh mungkin dunia sudah berbeda ya dengan yang kita bicara sekarang ya. Mungkin ya. Tapi I don't mind sih kalau memang aku harus kerja sampai sampai akhir hayat gitu I don't mind. Karena buat aku juga cukup banyak melihat teman-temanku yang sudah pensiun itu beda loh. Mereka waktu kerja dan nggak kerja. Begitu menginjak masa pensiun mereka nggak mau kerja itu cara eh, kognisinya, cara berpikirnya itu menurun drastis. Dan aku melihat itu juga kayak nggak mau deh aku tua gitu. Iya, Kalau aku sih don't mind. Aku don't mind kerja terus sampai mati juga nggak apa-apa. itu kan kembali kepada itu ya, istilahnya eh, efeknya kayak kita udah nggak bekerja. Tapi kalau misalkan saya mau ditanya,
Usia 50 enaknya ngapain? Ya pengen emang jalan-jalan, bro. Karena satu apa ya? Usia segitu loh. Sekarang itu pertama kita udah safety. Kolonel Sandersku, Loh, beda. umur 56 nemu resep apa ayam goreng gitu. Loh, gini loh ya. Kan kalau kita disuruh milih ya, kalau memang kita dengan terpaksa misalkan untuk kebutuhan sehari-hari kita kerja, ya misalkan itu kita savingnya kurang cukup, ya itu terpaksa. Cuma kalau secara lubuk hati, kalau saya sih usia 50 yo, ya ya udah waktu kalau memang udah mulai pertama itu refreshing. Kenapa? Karena di usia seperti itu kan secara kita punya kesehatan juga ada pengaruh. Atau kedua juga tenaganya pun pengaruh. Karena saya lihat tuh orang yang usia 50 itu naik tangga, sepengetahuan saya itu sudah mulai ngos-ngosan. Beda dengan Naik orang lift. muda. Naik lift, ya kalau di rumah punya lift, lain dong. Tapi kalau apa ya, usia 50 saya pernah kadang ketemu sama orang gitu, appointment janjian ya. Naik tangga itu kelihatan, udah mulai berkeringat, udah mulai ngos-ngosan. Beda dengan kita orang muda. Kalau itu kedua juga lebih cepat capek meeting ya, ada meeting gitu 30 menit mereka udah mulai menguap. Itu Betul. kelihatan. Jadi beda Konsentrasi dengan span-nya pendek. iya, beda dengan usia-usia muda. Kan kenapa saya bilang secara usia disuruh kerja juga, akhirnya juga udah nggak maksimal. Dan kenapa saya lebih memilih mending refreshing, mending traveling. Karena apa satu usia setengah abad guys, mau apa lagi? Jadi apa? Kamu mau ambisi apa? Mau bikin apa? Udah nggak maksimal. Kenapa kamu ada namanya golden age, usia-usia emas 20-30 kan orang bilang sih kalau kamu masih muda ya kerja sing rajin. Karena apa? Di usia 50 ngelamar di perusahaan mau terima di mana guys? Gitu. Nggak bisa. YouTuber kayak Hah? Fitri, kayak Fitri bercocok tanam mbak masak dimasuk ke YouTube, konten kreator. Iya, itu cuma kan kalau kamu mau ngeplay di perusahaan untuk gaji udah nggak bisa. Ya, tapi kalau aku bilang ya, aku ya, 20 tahun dari sekarang, dunia itu akan akan berubah sih. Jadi definisi kerja dan cari uang itu aja juga sudah berubah. Mungkin kita kalau tua jadi pemain game bisa earn money di metaverse mungkin. Kalau buku tuh nanti itu akan digantikan dengan istilahnya semacam robot ya atau kecerdasan buatan. Makanya kenapa di sini sebetulnya itu kalau saya lihat salah satu tolak ukur usia 56 itu untuk mempersiapkan aja. Jangan sampai mereka-mereka yang sudah usia seperti itu mereka nggak memiliki tabungan, sedangkan dunia kerja sudah mulai masuk ke arah semuanya serba otomatis, pakai mesin. Nah, karena udah nggak pakai tenaga manusia, tentunya di sini untuk mencegah tingkat PHK itu makanya dibuat usia seperti itu. Gitu. Karena memang apa itu apa? Setelah di beberapa perusahaan sekarang itu teller ngitung duit itu udah ada yang pakai mesin. Jadi apa ya? Udah nggak perlu pakai jasa kasir. Kamu tinggal semua dikumpulin semua pakai mesin gitu. Terus sekarang juga semua nota udah nggak pakai semacam apa ya? Kalau orang bilang itu juru hitung itu udah enggak. Mereka yang akuntan publik itu, setahu saya udah mulai pakai mesin. Mereka menghitung oh ini udah sebagian besar digantikan sama mesin. Tuh. Bahkan kalau pom bensin, ya kan sudah sama Fitri tahu, itu di beberapa daerah ya udah mulai pakai mesin otomatis. Kayak misalkan di bahan bakar yang maksudnya di atas
istilahnya premium atau Pertamax itu udah mulai pakai yang otomatis. Jadi kita cuma pakai kartu debit, cekrek, udah dapatlah bensin. Nggak usah kita harus, Mas atau Pak, isikan. Udah enggak. Itu sih yang menjadi persiapan buat ke depan. Nah, mungkin kalau buat Fitri, apakah sekarang selain JHT, perlu nggak ada pelatihan sih Fitri buat mereka-mereka yang udah masuk usia 56 tersebut? Karena kan kalau dibilang JHT kan tidak bakal menjamin masa tua seperti itu. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih apa ya, mungkin eh, perlu adanya mindset gitu ya untuk kita yang terutama yang masih seusia saya gitu, yang masih mungkin 20-an gitu kan, dengan melihat kondisi kayak gini gitu. Jadi kita nggak bisa males-malesan lagi gitu loh kalau misalnya usia 20-an ini. Jadi kita mungkin jadi lebih semangat buat kerja, juga buat nabung, juga buat kita juga jadinya kan kalau melihat kasus kayak gini kan kita jadi mikir, oh iya ya ini aja peraturan ini udah berubah kayak gini. Nanti kan di masa kita makin 30, 40 mungkin peraturannya bakal jadi beda-beda lagi gitu. Jadi kan kita jadi belajar dari kejadian ini untuk ya mungkin kita mumpung kita masih muda, kita banyak baca, kita banyak melakukan pengaturan terhadap pengeluaran kita, terus juga kita juga makin upgrade skill-skill juga gitu kan. Biar ya kita juga nggak bisa menggantungkan uang JHT juga nanti di masa tua kita gitu kan. Mumpung masih muda ya kita pergunakanlah waktu ini untuk yang sebaik mungkin lah gitu. Nah, kalau dari Surya, apakah sebenarnya iuran untuk JHT ini sebenarnya cukup memberatkan nggak sih? Apa sebenarnya itu ya enggak? Lihat dihitung secara persentase iurannya ya enggak sih. Gimana Surya? Enggak lah. Kita ini tergolong negara yang teksnya cukup rendah. Untuk JHT ya, untuk JHT-nya kita cukup rendah. Tapi untuk pajaknya cukup tinggi. Sepakat saya. Kalau jadi kalau aku pajak itu dikurangi, kalau mau JHT 20% deh JHT-nya. Tapi kan kita ada kepastian itu uang kita, kita umur 56 tahun kita bisa pakai. Kalau kita punya sakit, ada sakit kita bisa pakai di rumah sakit pemerintah, atau kalau kita mau beli rumah gitu kan. Kan kalau anak-anak seumuran saya nih dilemanya satu, dengan gaji segini mau beli rumah piye corone kan gitu. Ya apa caranya kan gitu. Kan nggak mungkin. Sekarang kalau kita hitung ya, di Surabaya UMR UMR sekarang berapa? Hampir 5 juta kali ya. Ya apa caranya menyicil rumah? Harus DP berapa? Berapa persen DP-nya? Harus DP dulu kan rumah itu. Kalau nyari yang DP-nya 0%, iuran bulanannya tinggi. Tapi kalau nyari yang harus kasih DP dulu 30%, nggak ada uang, Pak. Itu dilema yang cukup real gitu ya. Jadi itu dialami oleh semua. Ya, kalau saya mau mau apa namanya? Gaji itu 20% JHT tapi saya bisa pakai untuk nyicil rumah. It's okay. Pajaknya jangan tinggi-tinggi. Toh habis juga kan? Nggak ke kita habisnya, nggak tahu di mana habisnya. Kalau pajak ya buat infrastruktur, buat jalan-jalan, buat kalau mungkin ya buat pembangunan itu. Berarti Buat jalan-jalan anggota dewan. ya bukan memperbaiki infrastruktur, kayak jalan-jalan yang berlubang kan diperbaiki pakai itu juga. Kalau ya buat itu sih. Ya, kalau mau detailnya ya mesti harus tanya kepada Direktorat Pajak, kira-kira itu larinya kemana, seperti itu. Gitu. Oke, lalu untuk konklusinya nih, kesimpulan dari Fitri apa buat tema kita pada sore hari ini? Ya
menurut saya sih kesimpulannya ya harus inilah duduk bareng lah antara yang Menteri Ketenagakerjaan sama mungkin Ketua Serikat Buruhnya. Ini juga kan tadi pagi kayaknya saya baca juga udah mulai ada pertemuan kan di antara Menaker sama Ketua Serikat Buruh. Jadinya ya saya harap sih keputusan akhir yang diambil tuh ya bisa jalan tengah lah di antara kedua belah pihak gitu. Jadi udah nggak ada ribut-ribut lagi. Terus juga ya Ketua Serikat Buruh ini juga merasa aspirasinya itu didengar gitu. Oke, kalau dari Surya, silakan. Kalau aku sih setuju sih 56 itu ya. Karena kita nih bukanlah orang yang punya habit terlalu banyak menabung gitu kan. Jadi nggak ada salahnya. Yang penting jelas sih bisa digunakan untuk apa. Walaupun nggak bisa diambil real, tapi kalau bisa digunakan untuk kesehatan, ya is okay gitu. Jadi menutup cover-cover BPJS yang nggak tercover. Kan BPJS nggak mengcover semua penyakit. Jadi kalau JHT itu bisa digunakan untuk mengcover penyakit-penyakit yang selain BPJS, ya is okay. Aku rasa aku nggak begitu berpatokan terhadap umur berapa, tapi lebih ke arah bisa dimanfaatin kemana gitu aja sih. Iya, kalau saya pribadi sih saya tambahkan ya, kalau JHT itu alangkah baiknya tuh pertama untuk usia 56 itu juga sebaiknya juga dikasih kategori pekerjaan yang boleh sama yang tidak dikerjakan di usia seperti itu. Satu. Kedua juga untuk JHT ini juga alangkah baiknya juga bisa dipergunakan ketika para pekerja itu dalam kondisi yang memang sakit keras. Jadi betul-betul apa ya, memang memerlukan biaya besar, lalu kemudian dengan gaji juga tidak cukup. Nah, dia pergunakan JHT-nya untuk pengobatan. Jadi biar di sini itu pertama keselamatan jiwanya justru lebih tercover di usia-usia yang memang belum masuk ke usia 56 seperti itu, guys. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.